Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyi mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مباركا وتفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, beliau menceritakan tentang kisah di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu subuh, dan memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara salah satu kebiasaannya, sebagaimana dalam riwayat Imam Tabrani dan Daruqutni dalam Al-Mu'jam al-Awsatnya, maka ketika beliau selesai sholat subuh, maka beliau akan mengarah ke jamaah, kemudian, tapi tidak seluruhnya demikian. Kemudian para sahabat berkerumun di sekitar Rasulullah SAW dan Nabi menyampaikan petuah-petuah hingga waktu syuruk. Maka Nabi SAW di waktu itu beliau bertanya kepada para sahabat, hal ra'a ahadun minkumul lailatan ar-ru'ya? Apakah tadi malam di antara kalian ada yang melihat sesuatu di dalam mimpinya? Maka ada di antara sahabat menceritakan tentang mimpi-mimpi yang mereka lihat. Dan perlu kita pahami, mimpi di dalam Islam itu antara tiga kemungkinan. Mimpi yang pertama adalah mimpi yang datang dari Allah Azza wa Jalla berupa berita gembira yang bisa menjadi sebuah kenyataan. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, in qata al-wahy wa lam tabqa illa al-mubasysyirat. Wahyu sudah terputus, tetapi masih ada berupa mubasysyirat. Mubasysyirat itu apa? Kabar gembira yang Allah berikan kepada seorang. Yang di antara ulama menyebutkan mereka adalah orang-orang yang ketika berbicara mereka jujur. Jujur dengan imannya yang selaras dengan perbuatan. Maka lam takat ru'yal mu'min sholihah, dalam riwayat disebutkan hampir-hampir mimpinya orang mukmin itu jadi kenyataan. Dan ini adalah mimpi yang Allah berikan kepadanya. Semua mimpi datang dari Allah Azza wa Jalla. Cuma kemudian di saat orang bermimpi ada berbagai macam kemungkinan di dalam mimpinya. Yang tadi kemungkinan pertama adalah mimpi baik yang menjadi kabar yang diberitakan oleh Allah kepada orang. Maka ketika orang terbangun dari situ, dianjurkan, disunahkan untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Setelah dia wudu dan bagus dalam wudunya, meminta apa yang dia lihat di dalam mimpinya. Kemudian, mimpi yang kedua adalah mimpi yang buruk. Maka di situ kita dianjurkan untuk berlindung kepada Allah Ta'ala dari mimpi buruk tersebut. Bisa jadi di antara mimpi buruk itu ada setan yang memberikan pengaruh di dalam mimpi kita. Maka dianjurkan orang untuk sholat juga 2 rakaat, berlindung dari mimpi buruknya. Kemudian dia bergeser dari posisi sebelumnya sambil membaca muawwidzat atau surah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini sedikit tentang keterangan mimpi. Tapi saya ingin menceritakan mimpi Nabi yang diceritakan oleh Imam Bukhari dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Di mana Samurah bin Jundub menceritakan tadi Nabi bertanya tentang mimpinya para sahabat. Mereka menjawab masing-masing menceritakan tentang mimpi. Kemungkinan yang ketiga tadi saya belum sebutkan. Yang ketiga disebut dengan hadathatun nafs. Apa itu hadathatun nafs? Letupan-letupan yang ada di dalam pikiran kita yang terbawa dalam mimpi kita. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, maka Nabi menceritakan tentang perjalanannya.
Dan Nabi ketika menceritakan tentang mimpinya kepada kita, maka itu adalah wahyu. Karena di antara cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu melalui mimpi yang dibawa oleh Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam, dan ini adalah wahyu. Maka Nabi menceritakan tentang kisah mimpinya. Innahu atani lailata atiyah. Tadi malam ada dua sosok yang menjemput. Maka sosok ini mengajaknya ke sebuah tempat. Maka Nabi SAW bertemu di tempat tersebut. Fa'idha birajulin mustalqin ala qafa wa birwatin muttaji'in ala syiqqihil ayman. Nabi melihat ada seorang yang dia dalam posisi tidur miring. Wa inda ra'sihi rajulun indahu al-hajar. Di dekat kepalanya ada sosok yang kokoh mengangkat batu besar. Bayat lahu ra'sah. Maka kemudian fayusqitul hajar, maka kemudian batu itu dijatuhkan. Bayat lahu ra'sah. Batu itu kemudian memecah kepala orang dengan posisi tidur dalam keadaan miring tadi. Maka ketika kepalanya terpecah berkeping-keping tadi, tsumma ya'udu mithla kana fil marratil ula. Kepala itu kembali seperti semula dan batu itu kemudian terangkat kembali dan kemudian dijatuhkan lagi sampai kemudian kepalanya terpecah berkeping-keping. Nabi yang melihat keadaan semacam itu, maka beliau mengatakan, Subhanallah, mahada, Subhanallah. Wahai malaikat yang membawa dua sosok tadi, maksudnya adalah siapa? Malaikat. Dia kenapa sampai mendapatkan keadaan seperti itu? Maka malaikat mengatakan, intolik. Pergi sana lagi, masih ada pandangan yang lain, pemandangan yang lain. Maka kemudian yang kedua Nabi diperlihatkan larajulul mustalqin ala qafa, orang yang dalam posisi tidur terlentang dan di kepalanya ada dua sosok bigalubin min hadid, yang sosok ini memegang besi yang bengkok ujungnya. Kemudian besi itu dimasukkan ke 3 lubang. Yang pertama adalah mata yang tadi di 2 sisi, kemudian hidung, kemudian mulut. Tsumma yutharfir min ainihi ila qafa, min kharihi ila qafa, wa min shiqqihi ila qafa. Kemudian merobek hingga ke bagian belakang. Nabi yang melihat itu bertanya kepada kedua malaikat yang membawa. Subhanallah, mahana, subhanallah. Siapa mereka itu sampai mendapatkan keadaan seperti. Malaikat masih mengatakan, intolik, pergi sana lagi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan keadaan seseorang yang berada di atas tungku api ibarat pemanggang roti Arab. Itu ada namanya, istilahnya tanur. Kalimat tanur ini ada di dalam surah Al-Quran, surah Hud. Menceritakan tentang kisah adabnya kaum Nabi Nuh yang diadab dengan apa? Kaumnya Nabi Nuh dengan banjir. Yang banjir itu sampai keluar dari lubang tanur. Tanur itu tempat pemanggang roti dari lubang. Kalau melihat orang Arab, ya di antara cara memanggang rotinya ada di lubang gitu ya. Barakallahu fikum. Maka orang ini murad, ya, rijal wa nisaun ariyat, laki-laki dan wanita yang tidak mengenakan baju. Kemudian ada api yang menjilat dari bawah. Mereka berteriak. Maka Rasul bertanya, Subhanallah, mahana. Maka malaikat mengatakan, intolik. Pergi sana, masih ada pemandangannya. Maka di akhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seorang la yasbahu ala nahrin ahmar mithla ahmariddan. Seorang yang berenang di sungai yang luas yang warnanya seperti merah darah.
Ketika sampai ke tepian, ayat lahu, maka kemudian mulutnya dibuka dengan apa? Bihijaratin ahmar, dengan bihijaratin hamra, dengan kerikil-kerikil yang berwarna merah. Kemudian diperintahkan berenang ke tepian lagi sampai kemudian dia mendapatkan keadaan seperti itu. Maka di ujung hadis dijelaskan kepada Rasulullah SAW tentang keadaan orang-orang tersebut. Yang pertama, yang kepalanya dipecah dengan batu sampai terpecah berkeping-keping, kemudian batu itu terangkat lagi kembali. Maka disebut dalam hadis, "Walladzi ya'khudul Qur'ana fayarfudhu wa fi riwayatin walladzi yanamu 'anis salawatil maktubah." Mereka adalah orang yang mendapatkan kenikmatan Al-Qur'an. Tetapi mereka sekaligus menolak Al-Qur'an. Kalau diterjemahkan secara lafadznya demikian. Dan mereka adalah orang-orang yang lalai dari sholat fardunya. Bahkan dalam keterangan Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu, yakni orang yang menunda sholatnya sampai ketika masuk waktu yang terlarang, baru dia mengerjakan sholat. Atau sampai ketika mau masuk waktu sholat berikutnya, baru dia mengerjakan sholat. Maka dalam keterangan ulama bernama Ibnu Hubairah memberikan keterangan ini adalah keadaan orang di alam barzakh. Keadaan ruh di alam barzakh. Alam barzakh itu alam kubur. Mendapatkan keadaan sedemikian. Oleh karena itu, di keadaan yang pertama ini kita diingatkan oleh Allah Ta'ala, kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala dengan pentingnya kita untuk belajar Quran tidak cuma berhenti dalam satu tahap. Dari belajar membacanya, sampai kita ketika bisa membacanya, maka kita belajar apa arti Al-Quran. Karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk buat kita. Tidak mungkin Allah memberikan petunjuk kepada kita, sementara kita tidak mau mencoba untuk memahami petunjuk. Oleh karena itu, seorang sahabat yang sekaligus cucu, kalau dalam istilah terminologinya termasuk istilahnya sahabat, karena hidup di zaman Rasulullah. Tapi kalau secara nasab dia adalah ahlu baitnya Rasulullah, cucu Rasulullah, bernama Al-Hasan, mengatakan, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, yakni para sahabat Nabi, melihat Al-Quran itu ibarat melihat surat dari kekasih. Orang yang mendapatkan surat dari kekasih, apa yang dia lakukan? Dia akan meresponnya dengan cinta. Ya, kalau dia tidak paham bahasa yang dikirimkan oleh kekasih, maka dia akan belajar apa? Mulai dari membacanya sampai pada tahap memahami maknanya. Orang yang membaca surat kekasih karena cintanya, maka dia akan melaziminya, membacanya dengan cinta. Oleh karena itu sahabat Utsman bin Affan, yang Utsman bin Affan kan meninggalnya dibunuh. Maka ketika dibunuh, istrinya bernama Nailah bin Qarafis mengatakan pada para pemuda, kalian telah membunuh seorang yang harinya tadi berpuasa, yang dia telah menyelesaikan dalam 2 rakaatnya ayat Al-Quran atau seluruh surah Al-Quran itu selesai. Ya, dalam sholat malamnya dalam 2 rakaat, dan itu tidak usah. Dan Imam Nawawi menceritakan itu di dalam kitabnya At-Tibyan di Adab Amal. Kata Utsman bin Affan, "Kullama tahuratil qulub." Selama hati seseorang itu jernih, lama syabi'at min kalamillah, maka orang itu tidak akan pernah merasakan kepuasan, kenyang dalam merasakan nikmat bersama kita, dari membacanya sampai memahami. Dia akan terus menggali dan menggali. Ya. Sehingga ketika dia merasakan itu, dia akan mudah pada tataran prakteknya
menerjemahkan makna Al-Quran di dalam kehidupan. Ya. Karena Al-Quran ini Allah turunkan untuk kita sebagai bentuk kasih sayang untuk kita. Ya. Nah, ada keadaan orang yang tahu ilmu Al-Quran, tetapi praktek perbuatannya jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Ya. Makanya inilah perbedaan yang dalam tafsir para ulama, ihdinas siratal mustaqim, berikan kepada kami petunjuk yang lurus. Petunjuk yang lurus itu apa? Yani Islam, jalannya para nabi, jalannya siddiqin, jalannya syuhada, dan jalannya orang-orang salih. Apa karakter jalan mereka? Jalan mereka adalah jalan yang diisi dengan ilmu, yang ilmunya itu tidak mandul dari amal. Perbedaannya dengan dua jalan, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai oleh Allah. Tafsir para ulama, siapa orang yang dimurkai oleh Allah? Yani orang Yahudi yang mereka keburukan karakternya adalah mereka punya ilmu, tapi ilmunya jauh dari ketundukan hati dan jauh dari amal. Salah satu buktinya akan diceritakan oleh para ulama, Madinah itu sebelum Rasulullah SAW hijrah diisi oleh para imigran. Ada imigran orang Arab Yaman, ada imigran dari Syam yang mereka adalah orang-orang Yahudi yang terdiri dari ada namanya Bani Mustalik, ada namanya Bani Qainuqa. Kedatangan mereka tujuannya untuk apa? Di dalam kitab mereka Taurat, mereka meyakini kedatangan Nabi yang terakhir, dan Nabi terakhir itu akan memperoleh kemenangannya di Madinah. Makanya dalam sirah Ibnu Ishaq sampai diceritakan, sahabat Sa'ad bin Mu'ad itu mengatakan kepada mereka, loh, dulu kan kalau kalian kalah dalam sesuatu, mereka suka nyumpai Sa'ad bin Mu'ad dan teman-temannya, ini sahabat Ansor. Kalau Nabi terakhir datang, maka kami akan mengalahkan kalian. Ternyata Nabi yang datang itu bukan dari nasabnya Ishak, tapi dari nasabnya siapa? Nasabnya Ismail alaihissalam. Maka ini bagian daripada alasan mereka untuk menolak sampai tidak mengakui kenabian Rasulullah SAW. Padahal Al-Quran menceritakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka kenal Rasulullah SAW sepintas melihat wajah Rasul. Itu mereka sudah mengenali ini adalah Nabi yang terakhir, seperti orang tua yang kenal anaknya sendiri. Itu ilmu. Tapi kenapa ketika melihat Rasulullah SAW dengan modal ilmu, Nabi ciri fisiknya apa? Itu jelas dalam Taurat maupun. Tetapi mereka menjadi orang yang jauh dari nilai ilmu, nggak mau iman kepada Rasul. Padahal ada perjanjian di dalam Taurat dari para nabi bahwa kalau datang nabi terakhir maka mereka wajib iman, la tu'minu nabi wa la tansurunnahu wa la tu'azzirunna. Kalian wajib iman, menolong dan mendukung. Tetapi kenyataannya kenapa mereka menjadi orang yang jauh dari nilai ilmu yang mereka punya? Barakallahu fikum. Ini ilmu yang jauh dari apa? Nilai-nilai amal dan ketundukan hati. Umat Islam, jangan sampai ilmu itu sekedar informasi yang tersimpan dalam harddisk otaknya, tetapi jauh dari nilai amal. Inilah yang diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis tadi tentang orang yang pandai Al-Quran, tapi amalnya dia adalah ahli fasik. Bahkan urusan sholatnya aja rusak, sholatnya ditunda-tunda sampai masuk waktu yang terlarang, mau sholat berikutnya baru mengerjakan. Ya. Maka umat Islam itu karakternya tengah. Kalau beramal, amalnya pakai ilmu. Kalau punya ilmu, ilmunya itu menghasilkan apa? Ini karakter yang pertama. Ya. Bukan berarti kemudian kita
melalui cerita tadi, oh nggak usah deh belajar Al-Quran, lo nggak boleh. Kita harus apa mempelajari Al-Quran. Kan dalam Al-Quran itu keutamaannya banyak sekali. Allah tidak menilai untuk kita kuantitas hasil yang kita peroleh, tapi usaha kita seperti apa dalam belajar Al-Quran. Ya, dalam sebuah seminar yang di situ dihadiri, dulu kami pernah mengikuti, diminta mewakili dari lembaga Dewan Dakwah ikut serta dalam Robito Ulama Alam Islam, Ikatan Ulama Internasional. Ya, pada waktu itu ada seorang syekh dari Syam, syekh dari Damaskus, namanya Hisham Al-Burhan. Itu mengatakan, menceritakan sesuatu sebelum beliau memaparkan presentasi dari kajian fikih kontemporer. Maka beliau ceritakan apa yang pernah terjadi di zaman kakeknya yang juga ulama. Ada seorang penggali kubur namanya Abdul Aziz. Suatu ketika datang seorang ibu-ibu meminta agar digalikan. Maka digalikanlah kubur untuk permintaan ibu tadi. Maka datanglah jenazah. Yang jenazah itu tidak diusung oleh orang banyak. Tidak banyak yang mengiringi. Mungkin karena dia bukan orang yang terkenal. Tapi ketika dikuburkan, ada suatu keajaiban yang dia. Yang ini dilihat oleh Abdul Aziz tadi karena keluarganya tidak ada, maka Abdul Aziz ikut bantu memasukkan jenazah. Maka dia lihat satu pemandangan di mana jenazah tadi disambut oleh iringan kuda oleh orang-orang yang kelihatan indah sekali. Kemudian dibawa ke teman-temannya. Maka Abdul Aziz menangis ketika menyaksikan itu sampai kemudian pemandangan itu Allah hilangkan dari matanya. Kemudian dia mendatangi ibu tadi bertanya, fulan itu siapa? Tanya sampai ibu tadi mengatakan, saya ini baru berduka. Kamu jangan menginterogasi aku seperti itu. Dia pulang, kemudian ibu itu lagi datang di waktu yang dekat. Meminta dibuatkan kuburan. Dibuatkan kuburan lagi, kemudian diusung jenazah, keadaannya lebih istimewa dari yang kedua. Disambut iringan banyak sekali. Ya, malaikat berkuda, sosok-sosok indah yang berkuda dan dibawa kepada apa? Dibawa ke teman-teman yang indah sampai Abdul Aziz Al-Hafar ini pingsan. Ini sebuah cerita. Maka Abdul Aziz ketika siuman, dia datang kepada ibu tadi bertanya, dua orang itu siapa? Maka kata ibu tadi, dua orang itu adalah anak. Kenapa? Ibu tadi bertanya. Maka Abdul Aziz menceritakan tentang kisah yang dia lihat dari anaknya yang dikubur. Maka ditanya, apa istimewanya anak? Maka dia katakan, ibu tadi menceritakan, kedua anaknya ini bercita-cita jadi ulama. Cuma ingin melanjutkan perjalanan rihlah ilmiah, perjalanan untuk mencari ilmu ke tempat yang jauh, ibunya nggak punya bekal uang. Maka kakaknya mengatakan, ya sudah, kamu yang berangkat dulu, aku akan biayai kamu dan aku akan bekerja. Maka dia bekerja menjadi tukang kayu. Ya. Untuk apa? Biaya adiknya. Tapi belum anaknya sampai pada cita-citanya, diambil oleh Allah. Yang anaknya yang kemudian mulai biaya untuk adiknya, itu juga dipanggil berikut. Inilah keadaan. Maka Abdul Aziz menangis. Saya yang sudah usia 50 tahun, hidup kok begini-begini saja. Maka dia datang ke Masjid Jami At-Taubah. Ini masjid yang sekaligus ada mahdharo. Mahdharo itu tempat mulazamah otodidak. Di situ ada kakeknya Syekh Hisham Al-Burhan. Di situ ada banyak para ulama. Kalau mau dapat sanad bacaan Al-Quran,
sanad riwayat hadis, sanad fikih, di situ tempatnya salah satunya di antara ada di Damaskus. Maka Abdul Aziz datang. Seraya mengatakan di depan kakeknya Syekh Hisham tadi, sulap aku jadi apa? Jadi seorang alim, orang yang ulama gitu. Kami ini ngapain? Datang-datang minta untuk apa? Disulap, bahasanya dijadikan jadi apa? Ulama, bukan sulap ini Mbak maksudnya. Dididik sampai jadi ulama. Padahal usianya berapa? Sudah 50. Maka dia ceritakan sebab kedatangannya karena tadi mimpi. Betul diajari sampai dia selesai hafalan. Nggak ada sesuatu yang mustahil selama kita berhusnudzon kepada Allah. Kalaupun tidak tercapai, paling tidak niat kita itu mengarahkan kepada derajat kejujuran niat kita untuk sampai pada derajat orang yang kita ingin. Dan hadis menunjukkan itu. Ya. Makanya bangun niat yang baik, kejujuran hati kita menuju tadi ya, tingkatan-tingkatan kebaikan. Ya, dalam Al-Quran, jangan putus asa. Kalau belum bisa membacanya, belajar untuk membaca. Allah tidak nilai kuantitas yang kita dapatkan. Yang dinilai adalah bentuk niat jujur kita pengen jadi apa di balik agama Allah ini. Sehingga ketika kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita cita-citakan di dunia, tapi derajatnya didapatkan di akhirat. Para ulama berkesimpulan demikian karena ada satu hadis, man sa'ala syahadata khalisan min qalbi ballaghahu Allahu manazil syahada wa imma ta'ala firasyid. Kalau ada orang yang bercita-cita mati syahid, dia sudah berupaya. Masyahid itu kan banyak ya. Kok kemudian dia meninggal di atas ranjangnya dalam badan tidur atau apa, Allah tetap angkat derajatnya di kedudukan orang-orang yang mati syahid. Maka tadi ya, bangun niat sampai kata Sufyan Ats-Tsauri, kadang an-niyatu ablagu minal amal, itu lebih cepat sampainya daripada amal itu sendiri. Ya, makanya bangun. Baik, keadaan berikutnya. Rasul melihat apa tadi? Orang yang dimasuki oleh besi yang bengkok sampai di rumah. Maka malaikat memberikan penjelasan. Walladzi yakhruju min baitihi fayaqdibul kadhibata hatta tablughul amal. Orang yang semacam ini adalah yang dulunya dia keluar dari rumahnya, pekerjaannya adalah menyebarkan kedustaan sampai kedustaan itu menutup ufuk. Maknanya apa? Kedustaan yang dia sebarkan ibarat kabut atau asap yang menutup ufuk. Makanya apa? Ini menjadi peringatan. Kalau sekarang istilahnya apa? Hoax. Hati-hati, ancamannya besar. Ya. Karena apa? Apalagi dijadikan sebagai sebuah berita. Ibarat apa? Masyarakat ini kan betul-betul sangat respon sekali terhadap berita. Maka ibarat seperti kabut tadi, ibarat tangan jari jemari yang punya pengaruh terhadap dunia informasi, yang informasi itu mempengaruhi opini masyarakat, maka kemudian dengan mudah dia membalikkan kayak memegang global, diarahkan kanan dan kiri. Maka di dalam Islam ada konsep di dalam memberitakan dan menerima berita. Ayo. Maka di antara orang yang dia berbicara, nah, sekarang kan informasi bukan cuma berbicara, tapi apa? Menulis dari jemari yang menarik untuk. Maka mereka harus paham. Hati-hati dari apa? Kedustaan. Atau dia tidak dusta, tapi dia ikut menyebarkan kedustaan. Ya. Ayo. Makanya Nabi itu sangat ketat sekali kepada para sahabat. Kalau ada di antara sahabat yang Nabi paham dia tidak berkata jujur,
maka Nabi akan menariknya agar dia keluar dari kedustaan tadi. Karena kedustaan dalam sabda Rasulullah SAW, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, sesungguhnya kedustaan itu mengarahkan seorang kepada kejahatan. Maka para ulama mengatakan, orang yang dia berbohong dan dia tidak cepat bertobat kepada Allah di kebohongan pertama, maka akan membuka pintu-pintu kejahatan berikutnya. Ya. Makanya mukmin itu karakternya bukan apa? Berbohong. Maka dalam satu riwayat, Nabi pernah melakukan perjalanan yang disertai dengan beberapa sahabat. Salah satu di antara yang ikut serta dalam perjalanan beliau ada seorang sahabat namanya Jabir bin Khawwat radhiyallahu anhu. Maka Nabi berhenti di satu kota namanya Marutuh. Maka Nabi masuk di tempat yang sudah disiapkan oleh sahabat untuk menginap. Maka Nabi mau buang hajat, keluar melihat Jabir bin Khawwat duduk bersama para wanita yang sedang rumah. Maka ketika Jabir melihat Nabi mengarahkan pandangannya kepadanya, dia ketakutan, segan. Maka dia keluar ingin menutupi kesalahannya. Maka ketika Nabi ingin menitipkan baju karena Nabi ingin buang hajat kepada Jabir, maka Jabir bin Khawwat ini diserahkan bajunya Nabi itu dengan cara yang enggak enak. Kemudian ditanya, kenapa kamu kok malah ikut bersama rombongan perempuan tersebut? Kata Jabir bin Khawwat, oleh Rasul, otakku hilang. Ini talinya. Padahal dia gak kehilangan. Maka kemudian ketika Nabi selesai buang hajat meminta bajunya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jabir bin Khawwat, ya Aba Abdillah, panggilan untuk Jabir bin Khawwat, mada fa'ala syarabil jamali, otak sudah di mana keadaan? Karena dia pun nggak punya jawaban. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap ketika melanjutkan perjalanan, setiap ketemu Jabir bin Khawwat, maka tidak ada tema kecuali pertanyaannya, mada fa'ala syarabil jamali, ontamu udah ketemu belum? Apa yang dia lakukan sekarang? Jadi perjalanan pulang, kalau ketemu Jabir bin Khawwat, temanya cuma tentang ontanya, nggak ada yang lain. Ditanya mada fa'ala syarabil jamali, sampai nggak enak Jabir bin Khawwat, maka dia masuk Madinah duluan dan menghindari sholat di Masjid Nabawi. Sampai suatu hari dia kangen dengan Masjid Nabawi. Maka dia berangkat ke Masjid Nabawi. Maka dicari-cari, dilihat ada Rasulullah. Ternyata Rasulullah. Maka dia masuk. Maka dia sholat 2 rakaat. Ketika dia sholat 2 rakaat, ternyata Nabi keluar dari rumah istrinya Ibunda Aisyah, masuk masjid dan sholat di dekatnya Jabir bin Khawwat. Nabi sholat 2 rakaat ringan, Jabir bin Khawwat nggak selesai. Tahu yang dibaca. Ya. Maka ketika Nabi selesai, Nabi kemudian bersabda, Pak, inilah Ansarif, silakan kamu panjangkan sholatmu. Aku tidak akan bergeser dari tempatku sampai kamu selesai dari sholat. Selesai, salam. Ya, dan Jabir dalam hatinya, itu dalam riwayat sampai dia mengatakan, demi Allah, aku akan jujur kepada Rasul. Maka selesai salam, Nabi mengatakan, mada fa'ala syarabil jamali, ontamu gimana? Enggak ketemu. Maka Jabir kemudian mengatakan, ma syarada jamali mundu aslamtu ya Rasulullah. Aku tidak pernah kehilangan onta sejak aku masuk Islam ya Rasul. Maka Nabi tidak membahas panjang, Nabi menepuk pundaknya Jabir bin Khawwat, rahimakallah ya Aba Abdillah, sampai 3 kali dan menyebutkan rahimakallah ya Aba Abdillah. Semoga Allah merahmatimu, wahai Abu Abdillah atau Jabir bin Khawwat. Kemudian kata Jabir, setelah itu Nabi nggak pernah mengungkit tema unta. Tujuan Nabi bukan mencari jawaban. Nabi nggak ingin sahabat ini berkecimpung dalam kedustaan karena bisa mengarahkan kepada kejahatan yang lain.
Makanya dalam pendidikan anak, kita juga harus cermat. Jangan sampai anak kita itu terdidik dengan apa? Dusta. Nabi pernah lewat, ada seorang perempuan manggil anaknya, sini anaknya. Dan kemudian dia mengatakan satu, kalau kamu ke sini bisa menjawab aku, kamu akan dapat hadiah. Nabi berhenti, kemudian bertanya kepada ibu tadi, apakah dalam genggamanmu itu ada sesuatu yang akan kamu berikan kepada anakmu? Sampai perempuan ini agak takut. Nabi bertanya tegas. Dia katakan ada sebutir kurma. Maka Nabi menyampaikan, kalau tidak ada, kamu sudah tertulis. Karena apa? Ditakutkan kalau dia membiasakan itu, maka anaknya terdidik dengan karakter apa? Oh, dusta. Ya, maka Nabi tidak ingin demikian. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, nah yang ketiga, Nabi kan melihat ada laki-laki dan wanita yang tidak mengenakan. Ya, kemudian ada dijilat oleh api di bawah. Siapa mereka itu? Maka malaikat menjelaskan mereka itu adalah para pezina wanita dan para pezina laki. Hukumannya demikian. Makanya syariat sampai menutup kemungkinan terjadinya kemungkaran yang besar dengan ada apa? Ada peringatan dari sejak apa? Seorang laki-laki tidak boleh melihat wanita yang bukan mahramnya tanpa hajat, yang itu bisa menyebabkan apa? Syahwat. Makanya Nabi pernah bersabda kepada Ali, "Lakal ula." Untukmu pandangan pertama itu nikmat. Wa alaih katanya, yang kedua itu apa? Dosa. Yang dimaksud pandangan kedua itu apa? Orang kan bisa melotot ya sampai 1 jam ya. Itu pandangan pertama itu. Tidak. Yakni pandangan yang sudah mengarah kepada syahwat. Memang dosa kecil. Ya. Tetapi ingat, itu bisa menjadi anak panah iblis yang bisa merusak hati. Tapi barakallahu fikum, maka dijaga pandangan. Nah, tujuannya apa? Supaya orang ini tidak gampang terjatuh pada apa sih? Nggak boleh berduaan laki-laki dan perempuan tanpa ada mahramnya, supaya tidak terjatuh pada apa? Zina. Makanya hari ini ya, banyak sekali zina kemudian dilegalkan. Maka sampai kata para ulama, ketika zina sudah merajalela, ditakutkan akan terbuka pintu berikutnya. Sensitivitas manusia terhadap zina ketika mulai hilang, makanya ditakutkan. Orang sudah hilang sensitivitas kemanusiaan. Fitrah manusianya juga sudah hilang. Yang terjadi apa? Ketika dia jenuh, maka terjadi berikutnya, fitnah berikutnya. Laki-laki suka laki-laki. Jeruk suka jeruk, orang bahasa kita. Ya, itu sudah keluar dari tabiat. Nah ini, maka diingatkan dengan. Nah, supaya tidak terlalu panjang. Yang terakhir, melihat keadaan apa tadi? Berenang di sungai. Siapa mereka itu? Ya. Maka disebutkan mereka adalah akilur riba, orang yang memakan riba. Ya. Maka sampai kata Ibnu Hubairah, mereka disuruh berenang di sungai darah. Sampai ke tepian, mulutnya dibuka dan dijejali kerikil berwarna merah. Karena mereka, ya, coba warna merah kata Ibnu Hubairah ibarat emas yang berwarna apa? Merah keemas. Kecintaan mereka kepada secara berlebih-lebihan membuat mereka kemudian lupa kewajiban yang Allah perintahkan kepada mereka dan lupa batasan-batasan yang Allah berikan kepada mereka. Termasuk bagian dari batasan itu apa? Mana halal, mana haram. Mata mereka jadi buta. Tidak mau kemudian berpikir memilah antara yang haram dengan yang halal. Riba. Akhirnya kemudian mereka praktekkan. Ya. Apa itu riba? Riba itu apa? Saya pinjam dari Bapak 500
ribu. Kemudian Bapak mencaratkan nanti ya pengembaliannya jadi berapa? Ini gambaran riba yang sederhana. Meskipun pikir riba itu panjang. Nah, ada namanya riba nasi, ada namanya riba fadl. Ini riba nasi. Kamu mengembalikan 550.000. 50.000-nya apa? Dikecualikan. Tidak disyaratkan dan tidak dijanjikan sama orang yang berhutang. Ya. Maka kemudian saya berterima kasih, tapi saya tidak pernah menyebutkan. Sehingga orang yang menghutangi tidak menanti, tidak menunggu. Maka sebagai rasa terima kasih saya, maka saya kemudian memberikan apa? Tambahan. Nabi pernah meminjam unta, dibaras, dikembalikan dengan unta yang lebih baik kualitas. Berarti ada tambahan nilai. Tapi Nabi tidak pernah kemudian menjanjikan dan tidak pernah disyaratkan. Inilah yang disebut oleh para ulama dengan istilah qardun hasan. Ya, akad itu ada 3. Akad jual beli, tukar menukar. Ya, akad iwat, tukar menukar. Di situ boleh mengambil keuntungan. Sebagaimana di dalamnya juga ada resiko kerugian. Yang kedua disebut dengan akad apa? Akad ta'awun. Setiap muamalah akad yang dibangunannya adalah tolong-menolong. Dalam akad tolong-menolong itu, kita nggak boleh mensyaratkan keuntungan. Termasuk akad tolong-menolong, hutang itu kan bagian daripada akad apa? Tolong-menolong. Maka jangan mensyaratkan keuntungan. Nah, termasuk akad tolong-menolong apalagi Pak? Ini yang kadang jangan dipahami. Arya, pinjam minjam barang, pinjam motor, yang dipinjam saat itu bensinnya tinggal 1 strip atau pinjam mobil, bensinnya 1 strip. Kemudian bilang nanti pas kembali bensinnya harus penuh. Ini nggak boleh secara syariat. Dan itu jelas dalam fikih Syafi'i. Ya. Kecuali bensinnya penuh, dikembalikan ya. Ini tadi karena akadnya bangunnya atas apa? Tolong. Akad berikutnya disebut akad apa? Akad jaminan. Akad doman. Bagian daripada akad jaminan itu apa? Gadai. Itu kan akad jaminan. Seorang nggak boleh mengambil keuntungan di balik gadai kecuali barang yang digadaikan itu membutuhkan apa? Membutuhkan pembiayaan. Perawatannya membutuhkan biaya. Maka Nabi bersabda, "Ad-dhahru yurkabu binafaqatihi idza kana marhuna wa yashrabu min labanihi idza kana marhuna." Orang yang menggadaikan ontanya, yang onta itu butuh dikasih makan, butuh perawatan, maka orang yang memegang barang yang digadaikan bisa mengendarai ontanya, bisa mengambil minum dari air susunya karena dia keluar keringat, keluar biaya dalam merawat. Kalau tidak, ini kan sebagai apa? Gade itu kan sebagai barang jaminan atas apa? Barang yang dipinjam. Maka kita nggak boleh apa? Ngambil keuntungan. Tidak. Inilah hukuman orang yang melakukan praktek. Saya para ulama mengatakan riba itu berbahaya. Efeknya bukan cuma pribadi, tapi apa? Masyarakat yang kena dampaknya. Ya kalau ada yang mengatakan judi itu dosa besar. Gambling. Judi kan intinya gambling. Tetapi levelnya masih besar riba. Kenapa? Kalau orang berjudi, orang miskin, karena gambling tadi kan bisa jadi kaya. Tapi kalau riba, yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin merajalela dengan ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau tanya silakan. Kalau ada yang keluar dari itu semua, sudah saya tutup.
Oh, silakan. Waalaikumsalam. Masalah apa itu? Mimpi, iya ya. Langsung dikerjakan pas ketika mimpi. Ini bukan sholat malam, karena ada hadisnya, man ta'ara minal lail, barang siapa yang terbangun di malam hari, kemudian fayatawaddau fa ahsana wudu'an, dia berwudu kemudian memperbagus wudunya, kemudian tsumma sa'alallaha, kemudian dia meminta memohon kepada Allah, illa atau iya, kecuali Allah memberikan apa yang dia. Hadisnya demikian. Beda dengan sholat malam atau sholat tahajud. Qiyamul lail, apa bedanya qiyamul lail dengan tahajud? Kalau qiyamul lail itu tidak diawali dengan tidur. Kalau tahajud diawali dengan, bisa dipahami ya. Jadi ketika mimpi langsung bangun langsung, karena memang ini secara umum kan demikian. Setiap orang menghadapi masalah, kemudian mendapatkan rasa takut, khawatir, anjurannya apa? Bermimpi. Atau ingin berbahagia, ingin mendapatkan manfaat, dia apa? Sholat. Nah, ini sesuai dengan keumuman firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Itu ya. Silakan. Ya. Jadi masih masuk dalam kategori itu. Al-maghdub alaihim. Inti dari al-maghdub alaihim itu adalah yang dimurkai oleh Allah. Kenapa sampai dimurkai? Mereka dikasih ilmu, tapi apa? Ilmunya tidak ada prakteknya. Makanya digambarkan dalam surah Al-Jumu'ah ibarat apa? Ibarat kendaraan berupa unta yang bawa kitab banyak di punggungnya, tapi dia tidak apa? Tidak tahu isi. Bapak, hari ini orang Yahudi bukan tidak tahu. Ketika saya masih kuliah, dosen saya waktu itu, ya, dosen Saudi, US, beliau meminta untuk apa namanya, mencarikan satu hadis. Maka kemudian beliau tunjukkan ini kitabnya. Ada namanya kitab sebelumnya Mu'jam Mufahras Ahadits Rasul. Indeks hadis Rasul. Mamanya Bapak menemukan satu apa tema tertentu, tapi nggak tahu nyari hadisnya dari mana. Maka buku ini tadi Mu'jam Mufahras Ahadits Nabi SAW itu memberikan petunjuk kepada kita hadisnya ada di kitab ini. Di bab ini ya, nah, dibahas seputar ini. Nah, itu lafaz-lafaznya di riwayat ini begini. Itu dalam kitab. Siapa yang nulis? Orang ya, yang dia Yahudi orientalis. Jadi bukan mereka tidak tahu, mereka paham. Dan di Taurat itu juga ada apa? Ada berita tentang Rasul. Memang kegemaran mereka adalah mendistorsi. Makanya Taurat sudah terdistorsi, meskipun ada yang apa dekat dengan yang masih apa masih aslinya masih. Jadi posisinya tetap ada. Zaman sekarang ya tetap Yahudi, sebagaimana zaman dulu tetap dikatakan Yahudi. Allahu a'lam. Cukup Pak ya?